Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih semangat? Semangat. Semangat. Alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu masih semangat nggih. Bapak Ibu, sebelum kegiatan kita mulai, seperti biasanya diawali dengan doa. Monggo Ibu Lili untuk memimpin doanya dan nanti ice breaking-nya Bapak Rafiq. Monggo Bu Lili dipersilakan. Terima kasih Bu Ririn, saya diberi kesempatan untuk memimpin doa. Marilah Bapak Ibu untuk kelompok D atau kelompok 4. Ini dimulai dengan kegiatan kelompok agar kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya. Setelah itu untuk acara selanjutnya saya serahkan ke Bu Ririn atau langsung ke Pak Rafiq sebagai SBG. Monggo dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lili untuk yang memimpin doa tadi. Sekarang dilanjutkan dengan ice breaking-nya. Bapak Rafiq dipersilakan. Monggo. Ya, terima kasih kesempatannya. Kita sebelum memulai materi dari kita asah otak kanan kita dulu. Ya, ice breaking-nya pakai yang santai-santai aja, tapi kita menggunakan otak kanan. Ini untuk ice breaking-nya kita pakai permainan otak kanan, ya. Jadi saya nanti akan menunjuk bagian wajah saja. Perhatikan ucapan saya dan perhatikan jari telunjuk saya. Oke, sekali lagi perhatikan ucapan saya sama perhatikan telunjuk saya. Kalau saya bilang hidung, berarti jenengan tunjuk hidung. Kalau saya bilang mata, tunjuk mata. Oke? Perhatikan ucapan dan petunjuk dari saya. Kita mulai. Tunjuk mata. Tunjuk telinga. Tunjuk rambut. Nah, sudah. Mungkin sekilas itu saja ice breaking-nya. Kenapa kok tadi saya ulangi berkali-kali? Perhatikan ucapan saya dan perhatikan petunjuk dari saya. Karena apa yang kita ucapkan biasanya tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Maknanya di situ, Bu. Tadi saya bilang tunjuk pipi, saya menunjuk dahi. Tunjuk hidung, saya menunjuk pipi. Jadi setiap orang itu tidak bisa ditebak, Bu. Apa yang biasanya diucapkan tapi tidak sama dengan apa yang dilakukan. Oke, filosofinya seperti itu. Dan itu memang mengasah otak kanan. Iya, tidak konsen. Sudah, saya kembalikan ke Bu Ririn sebagai pemateri. Monggo, Bu. Terima kasih Bapak Rafiq. Ice breaking-nya ini tadi menambah Bapak Ibu semangat, ya. Bapak Ibu, pelatihan ini nanti seperti biasanya ada aturan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, mematikan mikrofon kalau ada salah satu yang berbicara. Yang kedua, apabila ada yang bertanya dari peserta lain, kita bisa menunjuk yang ada tanda seperti tangan itu, nggih Bapak Ibu. Bisa disepakati, nggih? Nggih. Jadi kalau saya yang berbicara berarti mikrofon lainnya dimatikan, nggih. Bapak Ibu sekalian, siapa yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila?
Monggo. Saya Bu, Nggih, monggo Pak Rafiq. profil pelajar Pancasila adalah tujuan dari belajar yang memerdekakan, yang terdiri dari berapa kemarin 6 unsur ya. Ya, betul. Profil pelajar Pancasila. Ya, betul. Betul sekali, ada 6, yaitu beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, berbineka global, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan materi atau modul ajar. Agenda sesi hari ini yaitu adalah ada konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Yang pertama yaitu konsep modul ajar. Ini tadi Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, alur tujuan, dan modul ajar di sini. Bapak Ibu, di modul ajar ini nanti untuk profil capaian alur itu termasuk di modul ajar ini. Apa modul ajar? Yaitu sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik adalah modul ajar. Untuk yang kedua, konsep modul ajar. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan, di mana di komponen modul ajar ini banyak sekali komponen-komponennya. Yang pertama yaitu informasi umum. Di informasi umum itu ada apa saja? Yaitu identitas sekolah, kompetensi awal, profil, dan lain-lain. Yang kedua di komponen inti. Komponen inti ini ada apa saja ya? Ini di sini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, dan lain-lain. Dan yang ketiga lampiran. Lampiran di sini ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru, dan peserta didik, dan lain-lain. Ini komponen modul ajar. Mari kita lanjutkan dengan prinsip penyusunan modul ajar. Pendekatan melalui tahapan perkembangan ini memperhitungkan yang pertama yaitu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase, dan lain-lain. Ini prinsip penyusunan modul ajar. Sedangkan ada 4 kriteria yang harus dimiliki di modul ajar. Apa saja? Yang pertama yaitu esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, menantang, yaitu menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dan proses belajar. Yang ketiga, relevan dan konseptual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik berada. Dan yang keempat, berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai fase belajar peserta didik. Ini prinsip penyusunan modul ajar. Dilanjutkan dengan prosedur penyusunan modul ajar. Di situ prosedur penyusunan modul ajar juga ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu menganalisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga,
tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Dan yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Inilah materi dari modul ajar mulai dari konsep sampai prosedur penyusunan modul ajar. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, masih kurang memahami, monggo dipersilakan. Kalau memang tidak ada, ya Pak Rofik. Coba Bu diulangi yang kriteria modul ajar tadi. Kriteria modul ajar. Nah, di sini ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar Pak Rofik. Yang pertama esensial, yang kedua menarik, bermakna dan menantang, yang ketiga relevan dan kontekstual, dan 4 berkesinambungan. Kalau memang tidak ada yang bertanya, sekarang nanti saya yang bertanya Bapak Ibu, nggih. Apa yang dimaksud dengan modul ajar Bapak Ibu? Ini Bu. Siapa yang bisa? Saya Bu. Nggih, monggo Pak Rafiq. Modul ajar adalah alat atau sarana atau media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Betul sekali Bapak Rafiq. Ini jawabannya. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Satu lagi pertanyaan dari saya Bapak Ibu. Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Monggo, siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa? Mari kita jawab bersama-sama. Jawabannya informasi umum, identitas sekolah, kompetensi, dan seterusnya. Ini jawabannya. Ya, cukup itu saja pertanyaan dari saya. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan Bapak Ibu untuk perkelompok. Tugas kelompok, nanti Bapak Ibu silakan membuat modul ajar dan bisa dipresentasikan untuk besok pagi. Jelas nggih Bapak Ibu? Nggih, jelas Bu. Nggih. Hanya Berarti itu yang untuk besok pagi nggih. Nggih. Yaitu tugas kelompok. Nggih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk presentasi Bu Ririn sudah berjalan lancar. Kita ada tambahan ilmu dari Bu Ririn, lebih mengena karena sudah kita rasanya sudah fresh sore hari daripada yang tadi seharian. Kita mensyukuri ilmu yang diberikan Bu Ririn, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya buat saya pribadi. Untuk mensyukuri materi yang kita terima ini, untuk ucapan terima kasih kepada Bu Ririn, juga teman-teman semua, juga kepada Allah yang Maha Kuasa sudah memberi kelancaran dalam kegiatan ini. Marilah kegiatan dari sesi pertama dari Bu Ririn kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.